Giliran ngeluarin sunroof langsung nggak main-main lo ini. Boleh lo. Om Juki, respect Om Juki. Yes, Gofar Hilman Disokin balik lagi di Skotomotif. Hari ini gue lagi kebingungan. Jadi gue pengen beli mobil bisa buat kendaraan kantor. Mungkin 70% kendaraan kantor, 30% kendaraan gue. Dan pastinya mobil tahun baru. Dan ada dua tipe di sini, dua mobil. Tipe mobil yang gue kebingungan. Ada 3 kategori yang akan gue pilih. Yang pertama adalah fungsional. Seberapa fungsional? Dua mobil ini. Yang kedua adalah badak. Mau dipakai di mana aja, mau sampai sejauh apa juga badak. Berarti reliable, terus servis mesinnya aman, mesinnya juga sejahtera, nggak gampang rewel, ya itulah masuk. Yang ketiga nih, yang ketiga adalah harga. Kenapa penting? Karena menurut gua ini bukan mobil yang rare. Kalau yang mobil yang rare mungkin kita tidak bicara harga, tapi kalau mobil yang buat harian, mobil baru, gua akan bicara harga. Seberapa worth, seberapa harganya dari masing-masing mobil ini. Gitu. Ada dua mobil, yang pertama ada Honda HR-V SE tahun 2023. Yang di sini ada Suzuki Grand Vitara tahun 2023 juga. Ini tipe GX ya. Yang paling tinggi ini yang sebelum tertinggi lah. Karena kalau compare yang tipe RS ya kayaknya nggak apple to apple ya. Karena itu turbo dan harganya udah aduh 500-an. Untuk HR-V 500 tuh kayaknya belinya tuh gimana gitu, kayak sayang banget duitnya. Ya udah gue compare dua mobil ini, Honda HR-V 2023 sama Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023. Kita akan bahas eksterior. Nah, ada dua tipe nih, depannya grillnya seperti ini. Kalau yang tipe SE, dia nyatu modelnya sama kayak body, warna body. Kalau yang RS tuh beda sendiri dia, kayak ada diamond apa honeycomb gitu. Nah, kalau gue suka sih suka yang ini ya dibandingkan yang RS ya. Ini kayaknya lebih elegan gitu dibandingkan yang RS. Dan nama pemiliknya nih gue minjem sama temen gue, by the way, terima kasih loh yang udah minjemin mobil ini. Ini udah tambahin body kitnya tuh. Gue nggak suka sih karena kegondrongan banget, kayak cameh gitu dagunya gini. Kayak helm trail. Dagunya cameh. Nggak sih, aneh menurut gue. Ya, tapi kalau dimodif kira-kira seperti inilah sama orangnya ya. Nah, kalau Grand Vitara ini beda. Dia lampunya di sini nih. Nah, ini tuh ada 3 lampu, ada 3 biji, sang, tapi lampu utamanya di sini. Tuh, kayak mobil zaman sekarang banget ya. Kalau HR-V masih konvensional, lampunya di sini semua. Dia ada fog lamp nggak? Oh, ini DRL light kayaknya ya. Nah, kalau ini di sini nih, dia lampunya. Kalau gua akan modif, ini gua akan acak, kayak gua ngomonginnya modif juga. Ini bakal grillnya gua ganti yang lebih, sedikit lebih racing. Soalnya enak nih dia diacak-acak nih si Grand Vitara ini, lucu. Dan ini ada kesan gagahnya di sini. Klipsnya tuh kayak ada grill-grill yang bikin ornamennya bikin gagah gitu. Secara dimensi sih lebih besar ini ya dibandingkan sama si HR-V ya. Secara fungsional mungkin kalau untuk harian, nah itu gue masih bingung nih. Gue akan cari cara gimana gue memilih dua mobil ini. Satu hal ya, nggak tahu nih modifikasi penting banget. Gue kalau ngeliat mobil tuh harus modifnya dulu. Gimana bisa diapa-apain nggak? Satu nih, gue suka banget dengan crossbar. Kalau HR-V, gue kan pakai crossbar model jepit. Yang mana kalau jepit tuh akan cenderung kalau kita nggak apik menggores si mobilnya ini. Nah, dan harus punya dia. Kalau yang universal kayaknya bakalan lekukannya tuh bakal beda. Karena lekukannya ada lekuk di sini nih. Tuh, nggak langsung set gitu. Ada gini dulu, ada gini dulu. Sayang nih nggak ada yang ada roof rail. Nah kalau Grand Vitara, dia punya roof rail yang model sekarang. Jadi kita bisa pakai crossbar yang model wing gitu tuh, yang nyapit. Zek, zek, zek. Nah nggak puyeng nih kalau modif dia nih. Ini dimensinya lebih tinggi, lebih panjang sedikit Grand Vitara. Dia lebih ceper, kacanya juga lebih ceper tuh. Nah kalau ini kesannya ada two-tone gini nih. Oh dia ada beberapa model kalau nggak salah Grand Vitara. Yang ini paling tertinggi guys, yang GX yang tertinggi nih. Soalnya ada two-tone ini dan ada nih. Ini bikin manis nih silver. Gue pertama pas ngeliat si Grand Vitara gue ngulik-ngulik kenapa ini nggak diitemin ya? Kenapa harus silver ya? Tapi ketika gue ngeliat aslinya, anjing keren juga. Lucu. Nah belakang sama-sama gue suka. Dia punya LED yang nyambung gitu. Zoom.
Grand Vitara juga, zeng. Tapi Grand Vitara punya aksen krom di sini nih. Terus ada gede tulisan Grand Vitara. Ini mengingatkan kita sama mobil-mobil premium ya. Set. Tuh, kalau HR-V polos aja udah. Nah ini udah dimodif nih sama orang knalpot di 4. Tapi ya selera kan beda-beda ya. Tambahin body kitnya juga belakang. Kalau yang ini nggak usah diapain lagi nih. Grand Vitara udah manis, digini dong udah manis. Nggak usah digondrong-gondrongin. Dan juga punya aksen ini nih, apa arch wheel ya? Bukan over fender ya, arch wheel bilangnya. Ini bakal gua bikin cat Raptor kali di sini nih. Set. Nah untuk samping dia Grand Vitara banyak lekukan di sini, bikin lebih dinamis sih dibandingkan HR-V ya. HR-V kayak polos rata gitu aja nih. Tuh ada aksen chrome di sini dan ada molding bawah juga, tapi sama dia ditambahin lagi nih molding bawahnya. Gue nggak suka juga sih molding bawahnya nih. Oke, ngomongin modifikasi, apa yang penting sih ketika gue bikin konten soal permodifan adalah velg roda. Nah, kita ngomongin velg dari HR-V dan Grand Vitara. Ini punya ring 18, 225, 50 ring 18. Lebarnya 7,5, offsetnya 50-an. Nah, kalau ngomongin Suzuki Grand Vitara, dia punya 215, 60 ring 17, lebar 6,5. ET-nya 50-an juga lah. Cuma gue ngomongin soal modif nih. Lu bayangin ini 7,5 ya. HR-V 7,5, lebar 7,5 bawaannya. Masih kalau untuk ngejar rata fender, ini butuh spacer dikit lagi. Atau lu ganti dengan model yang 8 lebarnya. Tapi kalau kita ngomongin Grand Vitara, dia lebar 6,5. Kita pakai 7, udah rata. Dan lagi kalau misalnya lu pengen tetap di 6,5 ya, banyak banget velg yang rare, ring 16 atau 17 tuh yang lebar 6,5. Velg-velg tua yang rare gitu. Jadi kalau dimasukin ke sini tuh kayak lucu gitu kan. Dan gua, salah satu pertimbangan gua adalah gua pengen ngeluarin velg ring 16 turbo bastard wheel, baut 5. Wih, kisi-kisinya di sini nih. Hehe. Lebar 7, ET 38. Kalau gue pasang di sini, sepertinya akan masih sedikit mendem kali ya. Tapi kalau di sini gue yakin banget rata nih. Dan oh, lu masih bisa ngecilin velg. Vitara bisa pakai ring 16. Tapi kalau HR-V 18, 17, 16 tuh bakal kayak mentok kaliper nih. Gak tau deh teman-teman udah ada yang nyoba belum HR-V pakai 16. Tapi kalau Vitara nih bisa banget nih pakai 16 nih. Nah kalau pakai 16, lu bisa pakai ban AT all terrain. Lebar 6,5 tuh banyak banget. Velgnya ring 16. Bannya all terrain itu 215, 65 ring 16. Cakep. Jadi kalau pengen bikin kayak mobil-mobil semi-semi off-road, kayaknya lebih cocok si Grand Vitara ya dibanding sama HR-V ya. Ini kayaknya cocoknya lebih yang ceper-ceper gitu ya dibandingkan ini. Tapi ya lu tahu sendiri lah. Sekarang ini gue lagi suka yang model-model semi off-road. Kenapa? Karena pasti nyaman di bawah harian. Gue gak takut lagi untuk polisi tidur yang kayak tapi kayak gitu. Nah kalau dibikin all terrain, semi-semi off-road, nih kayaknya Grand Vitara masih memungkinkan nih, sangat memungkinkan. Nah belakang masih aman banget. Lu pakai 215, 60, 16. Inner fendernya dalam cuy. Wow, gue lupa lihat inner fender depan. Enak. Nggak takut ngeserot. Kalau HR-V, masih ada keluar dikit nih. Gue takutnya kalau misalnya pakai ban-ban gede nih bakal belok kanan patah, nih bakal nyerot ke ujung nih. Ini rada gondrong nih inner fendernya si HR-V. Nah itu gue compare dari modifikasi ya. Kayaknya kalau buat all terrain cocokan Grand Vitara ya. Lucu banget. Nah oke, kita ngomongin pintu. Kalau kita ngelihat Suzuki Grand Vitara nih konvensional ya, handle pintunya di sini. Zet. Tapi kalau HR-V itu kayak ada kesannya coupe, tapi ada nongol di sini nih. Nah, gue pribadi tidak terlalu suka yang nongol-nongol gini. Kenapa? Karena rentan banget. Karena kita narik pun di handle ini. Tuh, cuma satu tumpuan dan di atas. Kecuali kalau tumpuannya di sini, bebannya akan sama rata. Tapi ini di atas. Lu akan sedikit ekstra untuk membuka pintu ini dibandingkan pintu konvensional kayak gini. Tuh. Gue kerasa berat ya. Lebih ngebrep dia. Kalau ini gerak. Tapi kok pintunya kayak berat banget ya. Oh iya. HR-V pintunya berat banget. Baru tahu gue. Loh.
Loh, tunggu deh. Ini kaleng. Lah, ini kok bunyinya beda ya? Blep blep blep, dang 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 dang. Blep 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 blep, dang 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 dang. Wah, ini aneh nih. Gue baru nemuin nih. Nggak tahu deh yang punya HRV bisa komen di bawah nih. Ini kayaknya emang berat banget pintunya. Tuh, kalau Vitara enteng, tapi kalau ditutup, tuh, berepnya enak. Lulu. Oh. Wih, ada apa namanya nih? Smart lock. Iya. Smart lock ya bilang. Bener? Mobil gue. Iya. Wih. Coba, HRV ada nggak? Oh, nggak ada dia. Oh bisa deket, tapi nggak bisa pakai tangan. Dia otomatis. Tapi karena gue orangnya konvensional dan agak-agak kuno kali ya, kalau ketemu teknologi sih gue lebih suka yang ada pencetan kayak gini. Kayak pasti gitu. Surprisingly nutupnya enak lah. Coba kita lihat karet-karet. Balon, sama oke. Nah, gue nggak tahu dari segi karet sih kayaknya lebih kedap Suzuki Grand Vitara ya, karena karetnya sampai sini nih, sampai bawah ngelingker. Tapi kalau HRV setengah doang nih, ini kayak Honda Cerek gue nih, setengah, mobil lama. Gue nggak tahu deh, kayaknya lebih dari segi karet sih kayaknya lebih ademnya si Grand Vitara ya dibandingkan HRV ya. Oke, berikutnya kita bahas interior. Dimulai dari HRV dulu. Panas sekali. Kita AC nyalain dulu. Dia yang tipe SE ada fabriknya. Lucu juga sih. Ada speaker di sini, ada kantong, cup holder, kantong kecil, aksen kayu di sini, sama silver satin di sini. Ini plastik, ini kulit, ini plastik. Oke. Sama orang ditambahin speaker nih, two way. Ini plastik, ini kulit. Ada cup holder 2, parking brake di sini, ada tombol ekono di sini. Ini buat hill start ya, kalau nggak salah ya. Nah ini buat naro wireless charger, wireless charger bukan? Oh nggak wireless charger dia. Head unitnya harus ada Apple CarPlay. Ayo, Apple CarPlay. Ada nggak? Ya nggak ada lagi. Browser. Lah, serius nggak ada Apple CarPlay di sini? Masa sih nggak ada Apple CarPlay? Ini Alexa tapi Google ya? Loh, nggak ada. Kamera 360 ada nggak? Ada connectivity. Nggak mungkin nggak ada Apple CarPlay dong, pasti ada dong harusnya. Ini kamera apa? Dia ada 360 nggak ya? Oh nggak ada. Oke. Ini ada tempat penyimpanan di sini. Agak jauh ya. Kamu mesti gini, nggak bisa. Nggak bisa digeser sama dia. Oh, halus, turunnya halus dia. Nah, sekarang yang jadi perbincangan dari orang-orang adalah sunroof dari HR-V. Oke, ini bisa dibuka kayak gini. Oh, dia panoramik doang. Loh, lah iya panoramik doang dia. Loh, wah gue belum ngulik nih. Masa nggak ada motornya? Oh iya bener nggak ada. Oh panoramik doang. Tunggu deh. Oh kesannya bisa tapi sebenarnya nyatu. Panoramik doang, dia nggak bisa dibuka. Jadi buat kayak terkesan lega aja kalau lagi gerimis-gerimis ngelihat gini. Dan pendek ya, tinggi gue 180. Kalau kita tutup, kaca, ada kaca juga. Penting. Kursi penumpang depan, penting ada kaca, biar cewek gue bisa ngaca. Oh ini ada tombol-tombol kayak aktif parking sensor system. Ada pedal shift di sini, ada cruise control, lengkap sih, HRV lengkap. Dia kecil gitu, minimalis, lucu juga. Ini piano black. Baru tahu gua, gila gua kemana aja. Sebegitu gua nggak ngulikin mobil-mobil baru nih, sampai gua baru tahu HRV tuh nggak bisa dibuka ininya. Terus kalau nggak bisa dibuka,
Oh, yang belakang yang jadi momok nih. Kita lihat ke belakang yuk. Ini ada AC baris kedua. Di belakang sih, oh lega. Lega. Kaki lega, headroom juga. Oh, mentok. Ini udah paling pol belum? Oh, udah paling pol segini. Kalau kita diri tegak terus gini, wah mentok cuy. Wah, mentok lagi. Harus gini dong. Wah, mentok. Ini ada speaker, ada tweeter, ada speaker. Ada kantong-kantongnya di sini. Ini buat naruh-naruh HP. Ini ada tempat sampah. Enggak. Tambahan sama orangnya. Terus ini ada handrest dan cup holder. Ya. Nah, ini nih yang selalu jadi momok adalah cara ngebuka panoramic roof bagian belakang. Set. Ini kayak gini. Nah, pertanyaan adalah nyimpen di mana? Oke, kita tahu mobil yang jenisnya kayak gini tuh ada, nggak cuma HRV doang. Ada mungkin ada beberapa lah, biasa itu targa-targa, yang sistem targa tuh kayak gini ya. Tapi kalau untuk harian, bukan hobi, cara ngelepas pasangnya adalah dengan cara seperti ini agak bikin PR sih. Ini gue bingung deh. Nih ya, gue bingung nih ya. Gue bingung. Yang pertama, kalau memang ini panoramik ini bukan sunroof panoramik yang nggak bisa dibuka mati gitu ya, kenapa nggak dibikin langsung manjang aja? Itu yang pertama. Jadi nggak usah ada tengah-tengah nih. Kenapa nggak bikin manjang aja langsung? Atau yang kedua, kalau emang keidean gitu, yaudah kita bikin dua lah seolah-olah misah gitu kan. Lagian juga nggak pentingin juga misah, orang nggak bisa dibuka gitu kan. Kenapa nggak kayak depan nih, ada rolling door-nya, ada kereknya nih. Ini bisa banget nih ditaruh sini nih. Atau dibikin di sini, kereknya. Seng truk. Kenapa harus ini ya? Wah, ajaib sih. Aduh. Terus nyimpennya juga ya taruh bagasi gitu aja kali ya, nggak ada tempat penyimpanan ya. I feel you para teman-teman otomotif yang review gini. Nggak tahu gue baru ngalamin, iya ya. Ini paling tinggi segini, pala gue mentok. Nggak bisa nyender banget karena mentok. Ada lampunya. Tapi kalau buat yang suka mini-mini sih ini kayaknya pas nih. Oke, kita ke belakang yuk. Nah, sebelum ke belakang, konfigurasi HRV tuh kayak gini. Tuh. Bisa diginiin jadi kayak buat naruh pot bunga. Tapi seberapa sering gue naruh pot bunga di sini tinggi-tinggi. Ini dari Jazz generasi pertama sih udah ada nih yang kayak gini konfigurasinya. Oh, kalau yang RS dia ada power tailgate. Oh, bagasinya sih biasa aja. Nah, ini nih salah satu mobil yang begini nih nyudut nih, bagasinya pasti nggak terlalu muat banyak nih. Hanya nyampe segini doang nih. Kalau mau ke atas paling cuma segini-segini doang dimensinya. Dan dia nggak ada tonneau cover, pun nggak ada dudukan tonneau covernya, alias tutup bagasi. Tapi ada lampu. Rata lantai nggak? Coba. Rata lantai. Oh, man, orang udah tambahin ini lebih tinggi buat audio kayaknya di dalam. Oke, dari HRV kita menuju ke Suzuki Grand Vitara. Nah, sekarang kita ke Grand Vitara. Halus. Wah, mesinnya halus banget. Canggih cuy. Ada kamera 360-nya. Dia ada HUD tuh. Jadi kalau mau lihat bensin ini bisa diatur di sini kali ya. Instrumennya tuh ada engine, motor, battery. Nah, baterainya bakal keisi ketika jalan. Oke. Ini lucu juga nih Suzuki Grand Vitara nih karena menganut sistem smart hybrid ya. Jadi hybridnya tuh nggak ngejalanin mesin tapi kasarnya tuh apa ya, bikin efisiensinya lebih pola soal mobil ini. Karena dari pertama nih, kickdown pertama pakai baterai. Lagi macet-macetan, push start stop sistemnya ada gitu kan, itu yang gerakin baterai. Jadi smart hybrid ini adalah biar bensinnya nggak kebuang percuma banget gitu kan, tepat guna lah bensinnya. Nah, kemungkinan besar kalau untuk irit-iritan sih kayaknya ini ya. Ini hemat bahan rata-rata 12,7 km per liter. Jaraknya 197 kilo nih. Oh, kalau HRV nggak tahu gua. Nah, ini ada ini nih, push start stop buttonnya. Bisa nyalain, bisa
Matiin. Ini parking sensornya juga ada USB, terus ada 120 volt nih apa namanya power socket. Wih, nah ini ada wireless charger di sini nih. Pas. Yoi bro, mantap. Kilometer, bensin, baterai, terus RPM. Wah, mewah sekali Anda, Bung. Coba penasaran gua. Apple CarPlay. Penting sekali Anda Apple CarPlay. Norak gua. Dan ini head-unitnya lebih gede ya dibandingkan si HR-V. Terus dia ada berkacamata. Untuk orang yang suka kacamata kayak gue ini penting sekali. Ada lampu-lampuan. Oh ini ada, ada kaca dan lampu. Apakah ada kaca dan lampu dan tempat kartu di sini? Set, slot kartu. Mau naruh parkir, jadi nggak cuma selipin doang nih karcisnya. Set, tapi di sini ada set karcis parkir yang mana sering hilang itu. Oh ini kamera 360-nya tampilan nih. Oke. Coba. Wih, ada yang depan, yang belakang tuh. Ini kulit semua. Ini ada, lacinya lebih gede doi. Panjang, ada cup holder, ada laci panjang. Mirip-mirip sama HR-V, ini plastik, ini kulit, ini plastik, ini kulit, ada aksen silver satinnya, juga ada pedal shift di sini, ada cruise control, lengkap setirnya. Oh, setir ini yang gue punya di Suzuki Jimny gue nih, pakai dia nih juga. Ini sama kayak XL7 kalau nggak salah ya. Ini baru. Ini maksud gue bro, sunroof tuh ya gini. Tuh. Anjing gede banget. Wah, kebukanya gede banget lagi. Nih ya, gue sangat sunroof banget anaknya. Pertama, kalau pagi-pagi nyetir tuh, pala gue tuh butuh sinar matahari biar seharian gue kerja lebih oke lah, gitu kan. Yang berikutnya adalah gue anaknya perokok banget. Sunroof gunanya bagi gue adalah buat perokok. Jadi gue nggak buka kaca gede-gede, paling cuma dikit doang segini. Sisa sunroof gue buka sampai pol. Mantap. Lucu. Oh, nggak perlu ditekan, dia otomatis. Nggak perlu 2 kali. Jadi kertennya ngikut juga. Boleh loh. Ini nggak panas ya. Gue kira tuh dengan jaring-jaring kayak gitu bakalan panas. Enggak loh. Ini Suzuki giliran ngeluarin sunroof langsung nggak main-main loh ini. Boleh loh. Om Juki, respect Om Juki. Nah, kita ke belakang yuk. Let's go. Ada AC-nya nih, second row. Kiri kanan bisa, atas bawah, tapi ngikut sama yang samping. Jadi jadi nyatu nih tuh. Oke. Wih, bisa dimaju mundur. Nah, ini. Bisa diginiin, boleh lo. Boljuk juga. Ini ada yang buat bayi nih, Isofix. Ini juga ada. Iya, solid doi. Ini ada cup holder 2. Dan kalau kita duduk tegak, masih aman. Masih sejari lagi sisanya. Dan belakang kalau mau disenderin juga aman. Ini udah paling pol belum sender. Udah. Set. Nah, ini nih. Nggak mentok gua. Menarik nih. Kita bisa diratain ban nggak ya? Ratain ban. Rata lantai nggak ya? Oh, rata cuy. Rata dan dia nyambung nih, nggak ada gotnya. Kalau HR-V tadi ada gotnya tuh. Cenderungnya kalau kos kaki suka masuk-masuk. Kalau ini nggak ada gap tuh. Tuh nggak ada gap. Kita lihat bagasi. Ada tonneau cover, respect.
hampir semua mobil gue beliin tonneau cover. Karena kayak misalnya, ya lu tau lah mobil gue yang gue beliin ini nih. Biasa gue pesan di Jepang. Karena di Indo tuh ada versi yang nggak ada di sunat. Tapi ini ada tonneau covernya dan ada tempatnya di sini. Buatnya menyimpan yang ringan-ringan lah ya. Dan ini bisa ada opsi kayak kalau kebuka, pintunya ini kebuka juga. Wih, boleh lu. Boleh. Respect. Bagasi sih lebih lebar dan lebih nggak nyudut gini ya, nggak patah. Kalau HRV kan patah, jadi barangnya nggak bisa kebawa banyak. Kalau ini mah bisa bawa banyak nih gue nih. Cukup membingungkan. Tapi kalau dari segi fungsional sih kayaknya Suzuki Grand Vitara lebih mengakomodir apa yang gue mau ya dibandingkan HRV ya. Meskipun kalau kita ngomongin soal yang mini-mini gitu kayak HRV ini lebih bisa dilirik lah. Tapi kan gue nyari fungsional yang pertama, kedua badak mesinnya, yang ketiga adalah harga. Nah dari eksterior, interior tadi gue masih bingung. Anjing bingung gue, bangsat. Oke, gue serahin ke lu deh. Lu tahu gua yang sering nonton YouTube gua, lu mungkin tahu gue sukanya apa, nggak sukanya apa. Nah kira-kira dari dua mobil ini buat urusan kantor 70% dipakai kantor, 30% dipakai gue lah gitu. Kira-kira yang mana gitu antara dua ini, dari eksterior dan segala macamnya? Langsung komen di bawah ya, karena abis ini kita akan test drive satu persatu mobil ini. Kira-kira mana yang lebih syahdu untuk gua. Sekarang kita nyobain Honda HR-V dulu. Ternyata ada Apple CarPlay-nya tuh. Tapi mesti dari sini. Dari laci sini. Nggak ada soket di sini nih. Oke, bisa. Penasaran gue sudah terpenuhi. Let's go, kita tes mobil ini. Nah ini kita ngomongin mesin ya. Mesin Honda HR-V. Ini kayak Freed gue dulu. Mirip-mirip dengan Honda Jazz juga. Dengan kode mesin L15. Tapi ada tambahan ZC di belakangnya, L15ZC. Ini tenaganya 118 horsepower. Torusnya itu kalau nggak salah 140-an Newton meter gitu kan. Kalau Grand Vitara itu 108 atau 110 gue lupa ya. Terus torsinya tuh 120-an, ini kalau nggak salah nih. 120-an ya? 120-an betul. Nah, menurut gua sih nggak terlalu musingin yang namanya horsepower ya untuk mobil-mobil harian gini, karena kan bakal dipakai buat dalam kota yang macet-macetan. Jadi kita lihat apakah Honda HR-V atau Suzuki Grand Vitara nih yang paling cocok sama gua. Karena kalau kita ngomongin yang tipe di atas ini yang turbo, waduh, harga 500-an cuma 177 horsepower. Koks. Cuma ya gitu harganya sarap. Gue mikir kalau 500 ya gue mending beli banyak pilihan lah kalau 500 gitu. Tapi kalau 500 nggak tahu ya, ini gue loh. Kalau 500 juta gue keluarin untuk Honda HR-V kayaknya rada gimana gitu ya. Wah ini udah gue tekan udah gue tekan banget tadi tuh pedal gasnya. Prediksi gue karena ini mobilnya lebih mini mungkin ya limbungnya lebih nggak berasa di sini ya. Kayaknya kita coba deh ntar deh. Kita masuk tol dulu dan jalan favorit gue itu Andara. Nah kita bejek yuk. Oh, ngeraung, tanyakan ngeraung. Limbung sih nggak berasa di sini ya. Kalau posisi berkendara sih normal-normal aja ya, nggak ada yang impresif gitu. Gue juga nggak nyari yang gimana-gimana sih untuk kendaraan harian. Karena balik lagi gue yang penting badak, fungsional badak. Kalau fungsional nggak tahu lu ya. Tapi kalau gue cenderung si Grand Vitara sih. Nah kalau badak nih, buat teman-teman yang pakai Suzuki Grand Vitara dan HR-V, boleh komen sebadak apa mobilnya. Cuma pastikan lu yang udah pakai lama, lebih lama dari gue, bisa paham lah. Kalau untuk power segala macam sih, ya standar lah ya mobil ini ya. Kalau ngomongin fun to drive ya memang itu gue akui. Ini kayaknya keentengan deh setirnya deh. Ini balik lagi nih, apa mobil sekarang semuanya kayak gitu ya? Gue ngetes ini dari kacamata ketidaktahuan gue dan impresi pertama sih. Karena gue belum pernah naikin mobil HR-V yang baru nih sama yang Grand Vitara nih. Cockpitnya sih lumayan mewah ya, si HR-V ini. Oke, untuk ya sedikit penilaiannya, kedua mobil ini tuh enak ya kalau gue disetirin gitu kan. Tapi yang pasti sih gue pengen nyoba ketika gue lagi nyetir biar gue tahu
Dari pelan ke langsung kick down set, agak ya standar-standar aja ya. Gas enteng, dan kaki juga lumayan nggak pegel deh dengan posisi gini. Seru juga sih mobilnya. Oke, cukup kayaknya, nggak ada yang terlalu istimewa nih, bukan yang gimana-gimana. Beda kali ya kalau ketika nyetir mobil tua gitu, apalagi yang rare pride-nya tuh kayaknya kayak gitu kan. Tapi ini kita nyari bukan yang itu. Kita nyarinya adalah fungsional buat harian, buat perang lah, mobil perang lah. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, kita tes Suzuki Grand Vitara Scoot. Baiklah, sekarang kita nyobain Suzuki Grand Vitara. Dari posisi mengemudinya sih enak ya. Habisin lega nih, bisa ada 2 cup holder. Ih, syahdu banget. End dulu, rem tangan turun. Nah, satu lagi, dia pakai electronic parking brake. Kalau ini pakai tangan. Nah, buat orang-orang yang konvensional kayak gua lebih memilih yang dia kalau ini kan posisi tanjakan nih. Kalau di D dia nggak turun, dia nahan, boleh. Wow, kickdown awalnya lucu gila. Apakah ini gara-gara si baterai ya? Coba gue penasaran gue. Berhenti dulu. Gue berhenti dulu. Coba. Wih, ditekan mati. Remnya di ini jalan lagi. Rem ditekan, mesin mati, diangkat remnya nyala lagi. Nah, inilah yang bikin bensin irit nih kayaknya nih. Sensasi nginjak pedal gas. Gue merasa di Honda HR-V itu terlalu enteng. Setir terlalu enteng, gas terlalu enteng. Tapi kalau ini tuh kayak solid gitu. Setirnya solid, kiri kanannya, gasnya juga nggak enteng. Kayak ya biasa aja. Ini agak tanjakan nih. Oke, tapi kickdown awalnya sih lucu nih mobil nih. Mesin K15, 107 horsepower sama 120-an Nm torsinya. Tapi mungkin dengan bantuan smart hybrid ya baterainya ya. Correct me if I'm wrong. Kickdownnya jauh lebih enak sih Suzuki Grand Vitara dibandingkan HR-V. Tuh. Wow, coba. Wow. Lucu. Wah, untuk kaki-kaki sih, suspensi sih, gue sih lebih Grand Vitara sih gue. Meskipun nantinya ketika gue beli mobil apapun itu ya, HR-V atau Grand Vitara ya, gue akan ganti suspensi juga sih sebenarnya. Menarik saudara-saudara. HUD-nya nih. Jadi mata kita tuh kayak ngeliatnya tuh kayak langsung gitu, nggak perlu tuh. Tampilannya bisa diubah ya, nih ada tombol di sini nih. Legaan Grand Vitara, bagasi legaan Grand Vitara. Nah, harga nih penting. Harga Grand Vitara tuh 300 jutaan lah. Honda HR-V itu 400 jutaan. Tipe yang RS bahkan 520, 540 apa kalau nggak salah ya. Harga sih, kalau harga yang menang ini sih. Cuma worth-nya sih, menurut gue sih worth lah. Kalau 400-an di HR-V, gue 400-an tuh bisa beli yang lain gitu. Tapi kalau 300-an sih masih oke lah. Wah, anjing nih kayak penasaran, gue pengen nyoba seminggu gitu kan. Ini mobil boleh nggak gue pinjam dari teman gue seminggu? 2 tahun deh, bos. 2 tahun. Kredit loh. Dan sunroof yang gue suka. Nah ini penting nih. Kalau butuh penerangan yang dikit, cuma tinggal ya dikit doang dibuka. Kan ada mobil yang sekali cetek tuh langsung kebuka semua, nggak bisa yang dikit-dikit gitu. Kalau ini bisa nih dikit-dikit nih, enak nih tuh. Tuh, curtain itu. Tuh. Aduh, bingung juga sih gue. Vitara sih kemakan yang pengen gue mau nih. Ya kita mau jalan di tol nih, penasaran gue pas ngebut. Kalau ini kan jalanannya cor-coran beton nih. Kita lewat tol. Kita rasakan sensasi Grand Vitara di tol. Apakah selimbung yang gue bayangkan karena bodinya lebih besar daripada Honda HR-V? Ganti dulu modenya jadi D aja. Tadi kan manual. Kickdown awalnya enak. Coba ya. Gue bejek banget nih gasnya.
Oke, dugaan gue salah. Ternyata nggak selimbung itu. Dan meskipun horsepower-nya lebih kecil dibandingkan Honda HR-V, tapi surprisingly ini kayak nggak kelihatan bedanya lah. Bahkan untuk kickdown awal tuh lebih sekut yang ini nih, Grand Vitara. Boleh. Makin bingung saudara-saudara, makin bingung. Harga sekali lagi ini 300 jutaan tuh 400 jutaan. Dimensi gede ini itu kalau mau simple-simple itu. Tapi kalau tujuan gua untuk lebih fungsional, buat kantor juga, dipakai juga sendiri juga oke. Vitara sih anjing bingung gua. Nah, buat temen-temen nih yang udah make mobil Vitara, Suzuki Grand Vitara atau Honda HR-V, atau bahkan yang udah make dua-duanya, kasih saran ke gua. Kendaraan yang cocok buat gue yang mana? 60% dipakai kantor, 40% dipakai gue pribadi. Dengan mencakupi 3 aspek ya. Yang pertama adalah fungsional, yang ketiga adalah badak, reliable segala macam tuh. Mesinnya enak, dipakai, dicambuk tiap hari, sama harga. Nah, meskipun gue jatuh cinta pertama kali sama sunroof ya, kalau dibandingkan sama 2 mobil itu. Buat ngerokok kayaknya enak gitu kan. Aduh, tolongin teman-teman di sini langsung komen aja di bawah, bukan bacain satu persatu, bukan lihat kira-kira tuh alasannya. Kita buka forum diskusi di kolom komen. Kira-kira mobil yang syahdu yang mana buat gua? Terima kasih semuanya udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semuanya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Buka kacanya otomatis. Gampang nggak? Oh cepet loh dia loh. Apa mobil baru semua gitu ya? Gue Nora kali ya. Mobil gue kayaknya lama banget.